Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Perkenalkan, nama saya Irfan Danon. Saya bertugas di SD Sukosari Kidul 1, Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Pada uji kinerja kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran perubahan wujud benda kelas 4 semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, 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 Untuk memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ferdi dipimpin, Fer. Siap, berdiri, berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Ada yang sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari ini perubahan wujud benda contohnya apa saja? Contohnya kalau mau buku gimana? Air menjadi es. Jadi ya itu peristiwa berubahnya air menjadi es itu disebut membeku. Kalau contohnya mencair, memanaskan mentega, terus ya membiarkan es batu di ruangan terbuka, terus apa lagi? Untuk lebih memahami tentang perubahan wujud benda, sebentar lagi Pak Guru akan mempraktekkan tentang beberapa perubahan wujud benda. Nanti kalian perhatikan. Setelah itu selanjutnya kalian dibagi ke beberapa kelompok, terus praktek dengan kelompoknya masing-masing ya. Perubahan wujud bendanya. Sekarang Pak Guru akan praktek. Kalau memanaskan mentega itu termasuk dalam peristiwa perubahan zat apa? Peristiwa perubahan wujud benda rata-rata terjadi karena adanya kalau itu apa? Panas.
diamkan ini beberapa saat, apa yang akan terjadi? Mentega yang telah cair kita diamkan, apa yang terjadi? Coba kita tunggu ini sampai mengeras. Apa betul bisa mengeras kalau didiamkan lagi mentega? Selanjutnya percobaan yang kedua, ini apa? Kira-kira apa yang terjadi jika gula pasir dipanaskan? Akan mencair. Ini sudah mulai mencair. Semula merupakan benda padat menjadi benda cair. Kalau dipanaskan, kalau didiamkan lagi nih jadi benda apa? Benda padat lagi, kembali lagi kan? Kalau dari benda ini kan benda padat, gula ini benda padat, dipanaskan menjadi benda cair. Itu namanya mencair. Nah, nanti kalau didiamkan lagi jadi gula lagi, jadi benda padat lagi, apa namanya? Peristiwa apa itu namanya? Dari cair ke padat lagi. Peristiwa mencair dan membeku. Ada peristiwa apa lagi perubahannya? Mengkristal, melembur, dan contohnya yang kedua, air dipanaskan. Coba kita praktikkan. Air dipanaskan. Itu airnya mulai mendidih. Proses penguapannya ini sudah dimulai ini. Jadi kalau lama-lama dibiarkan seperti ini, airnya habis apa tidak? Menjadi uap. Jadi uap itu namanya proses penguapan. Jadi perubahan benda dari cair ke gas disebut menguap. Suntik telur ini benda apa? Kira-kira kalau dipanaskan jadi apa? Jadi benda apa? Coba kita praktekkan. Ini jadi benda apa ini? Kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan proses perubahan wujud benda? Untuk lebih memahami, lalu ada video, nanti bisa kalian perhatikan biar dapat melaksanakan nanti uji coba dengan kelompoknya. Nanti dibagi kelompok dulu ya. Yang meja ini hadap ke belakang, terus yang ini digeser, bangunnya di sana juga kelompok. Satu kelompok 4 orang ya. Jadi itu kelompok dulu, nanti disimak videonya, terus setelah simak video itu kelompok. Masih semangat nih? Coba tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Nusrini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud benda atau benda. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan
mengetahui macam-macam atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pelembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi kalau dibiarkan di udara. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin, maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala. Nah teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah teman-teman, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga
ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es kering yang diletakkan di ruangan terbuka, maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal atau istilah lainnya deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan contoh yang ketiga yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer lemari pendingin. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagian segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap, dan sebaliknya dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai sini sudah paham teman-teman? Gampang ya? Nah teman-teman, tadi teman-teman telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami apa saja macam atau jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Nah teman-teman, pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai melepaskan kalor yaitu peristiwa membeku, mengembun, dan
bagikan lembar kerja ya. Nanti hasil pengamatan kalian prakteknya ini dituliskan di sini, sama ada latihan soalnya. Ditulis nama kelompoknya nanti. Ini kelompok apa ini? Ini kelompoknya disesuaikan dengan materi sekarang. Perubahan wujud benda. Berarti ini kelompok padat, kelompok cair, itu kelompok gas ya. Ya. Sini kelompok tentang prosesnya ini. Kelompok mengembun, di sini menguap, di sini membeku. Ayo mulai dipraktekkan. Temannya mencatat di hasil pengamatannya apa yang terjadi, dikerjakan. Nama kelompoknya ditulis dulu. Dituliskan, dikerjakan. Peristiwa apa yang terjadi, benda yang diamati apa, terus peristiwa perubahan wujudnya apa, ditulis. Peristiwa apa yang kalian sampaikan, apa yang terjadi. Kalau ada yang tidak paham yang akan ditanyakan. Ini tadi pengamatannya sudah. Ini nama benda yang diamati apa, wujudnya apa, terus perubahannya di benda yang diamati. Sudah. Ini dah, betul ini dah. Nama benda yang diamati apa, tulis di sini. Wujudnya apa, terus nanti perubahan wujudnya apa gitu. Dari benda apa jadi benda apa. Ya iya di sini. Di sini kecil-kecil. Dan ini sudah. Sudah. Tepuk semangat. Sudah Jos, cepetan diselesaikan. Ayo mulai dikerjakan dan dipraktekkan. Temannya mencatat di hasil pengamatannya apa yang terjadi, dikerjakan. Nama kelompoknya ditulis dulu. Itu sudah berubah wujud apa tidak? Sudah. Tak lagi dituliskan di lembar kerjanya perubahan wujud apa yang terjadi, terus benda yang diamati apa, dituliskan ya. Dituliskan, dikerjakan. Peristiwa apa yang terjadi, benda yang diamati apa, terus peristiwa perubahan wujud zatnya apa, ditulis. Iya, dituliskan nanti. Itu nanti kan didiamkan.
Jadi apa itu nanti? Nanti ini kalau sudah penuh dikasih ke sana gitu ya Pak. Sih semua sampai belakang. Ya? Iya, dikerjakan juga. Nanti ditulis di sini ya, peristiwa yang kalian amati, nama bendanya apa, peristiwa perubahan zat yang terjadi itu apa, ditulis di sini, ya. Yuk dikerjakan dah. Ini yang kalian praktekkan ini bahannya apa? Itu benda apa dulu? Kalau dipanaskan kira-kira itu nanti jadi apa? Ditulis menjadi pengamatan. Nama bendanya apa? Bendanya apa? Nanti perubahannya di sini. Mereka sudah mulai berubah. Dikumpulkan yang sudah selesai. Setelah kalian mengerjakan tugasnya, nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan, dimulai dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mengembun akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Nama saya Lila. Nama saya Safa. Nama saya Sipa. Nama saya Muna. Perubahan wujud benda padat akan menjadi cair. Perubahan dari mentega yang semula padat kemudian dipanaskan menjadi cair. Dan perubahan wujud dari air ke gas. Air setelah dipanaskan berubah menjadi gas atau menguap. Gula. Perubahan wujud benda padat menjadi cair. Gula yang awalnya membentuk padat berubah menjadi cair adalah perubahan benda cair. Sudah. Tangan untuk kelompok semua. Disebutkan nama kelompoknya, kan tinggal baca. Disebutkan nama kelompoknya, terus anggotanya apa ada ya? Gimana? Yuk, mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Membeku. Saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Yang pertama, mentega. Perubahan dari mentega yang semula padat kemudian dipanaskan menjadi cair. Air setelah dipanaskan berubah menjadi gas atau menguap. Gula yang awalnya berbentuk padat berubah menjadi cair. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok cair. Nama saya Febri. Nama saya Alek. Nama saya Rijo. Nama saya Putri. Kami akan
Perubahan dari mentega yang semula padat kemudian dipanaskan menjadi cair. 2. Air. Air setelah dipanaskan berubah menjadi gas atau menguap. Gula. Gula yang awalnya berbentuk padat berubah menjadi cair. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok saya. Baik anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang perubahan wujud benda. Ada dibagi menjadi beberapa macam. Ada apa saja? Mengkristal. Kalau dari misalnya kita punya air es, terus ditempatkan di gelas. Di luar gelas itu timbul titik-titik air. Itu namanya proses apa? Kalau menguap itu dari benda cair menjadi gas. Kalau biasanya penguapan terjadi jika dipanaskan. Kalau mengembun itu air dingin, air es misalnya ya, ditaruh di gelas. Itu tanpa dipanaskan, tapi terkena suhu ruangan kan. Es kan suhunya sangat rendah, sangat tinggi. Terkena suhu ruangan, jadinya timbul titik-titik air di pinggir gelas. Itu namanya mengembun. Nah, sekarang untuk tugasnya kalian cari proses perubahan bentuk benda yang ada di kegiatan sehari-hari di rumahnya. Ngerti? Misalnya proses membuat kopi. Dari membuat kopi itu ada beberapa proses perubahan wujud benda. Misalnya di kopi itu ada apa saja? Gulanya, proses apa yang terjadi di gula? Mencair dari padat menjadi cair. Kalian cari 4 ya. 4 kegiatan apa saja. Kalau kopi jangan dimasukkan lagi, kan sudah jatuh. Selain itu, ya. Karena waktunya sudah cukup siang dan mendung ini, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Nanti pulangnya kalian langsung pulang ya, ini mendung nih. Biasanya tiap hari hujan ini. Dan bisa kembali ke tempat duduk yang tadi dulu. Terus nanti dijawabkan. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Tadi versi ya, sekarang coba gantian Dila. Siap, berdiri, berdoa. Memberi salam. Duduk kembali. Ya, silakan ulang ya. Jangan berebut, jangan berebut. Jangan berebut, pelan-pelan, atau ulang ya.